Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas di mana tugasnya itu meresum bab 1 dan bab 2, kemudian membuat contoh soal dari kriptografi dan enkripsi. Nah, jadi di sini kita masuk di keamanan jaringan ya. Ini jaringan, jaringan. Nah, di sini saya juga sudah merangkum dari buku. Di sini ada pengertian dan tujuan keamanan jaringan. Nah, di mana pengertian keamanan jaringan ialah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Nah, jadi yang dimaksud penggunaan yang tidak sah di sini yaitu kayak pengguna penyusup yang bermaksud untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer tersebut. Nah, di mana sistem keamanan jaringan tersebut merupakan sebuah sistem yang bertanggung jawab untuk mencegah sekaligus mengidentifikasi sesuatu yang tidak sah atau mencurigakan dalam jaringan sebuah komputer yang digunakan. Nah, jadi dengan adanya sistem keamanan jaringan ini, segala tindakan negatif dari penyusup yang hendak mengakses komputer melalui sistem jaringan dapat dihentikan atau dicegah. Nah, kemudian di sini ada tujuan keamanan jaringan. Nah, di mana tujuan keamanan jaringan untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik. Nah, yang dimaksud ancaman fisik di sini adalah seorang pengguna yang berniat untuk merusak bagian fisik komputer. Sedangkan ancaman logik adalah ancaman yang berupa pencurian data atau pembobolan terhadap akun seseorang. Nah, itu biasanya itu sekarang itu kebanyakan itu kita itu dikirimin link dengan eh, dengan kata-kata klaim hadiah. Nah, itu biasanya link tersebut jika diklik atau diakses itu akan menyebabkan hack pada WA. Jadi WA kita itu bisa kehack dengan orang yang mengirim link tersebut. Jika link tersebut diklik seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di prinsip keamanan jaringan. Nah, di prinsip keamanan jaringan di sini saya sudah menuliskan ada 5 eh, prinsip. Ada 5 prinsip di keamanan jaringan di mana keamanan jaringan adalah masalah keamanan dalam membuat sebuah jaringan komputer yang perlu diperhatikan seperti menurut Parasadi et al. 2022-59 itu yang pertama confidentiality atau kerahasiaan. Di mana confidentiality atau kerahasiaan di sini adalah usaha dalam pencegahan bagi yang tidak berkepentingan untuk dapat mencapai akses melihat data informasi dari situs komputer dalam jaringan. Kemudian di sini yang kedua ada integrity atau integritas. Integrity ini biasanya kan berhubungan dengan kewenangan atau hak akses ya. Nah, di sini dalam hal mengubah data informasi dari sebuah sistem komputer, kalau dalam penjelasan secret, hak akses hanya untuk membaca lain dengan integrity. Nah, integrity sini dalam hal ini disebut di sebuah sistem komputer sudah dikatakan aman jika suatu informasi dan data hanya dapat diubah oleh pihak yang diberi hak dan wewenang untuk mengubah secara legal. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada availability atau ketersediaan. Availability ini berhubungan dengan data atau informasi pada saat yang dibutuhkan dengan tujuan data dan informasi tersebut yang dikirimkan dapat diakses mudah oleh penerima yang legal seperti kita mengirim email seperti itu. Kemudian authentication atau autentifikasi di mana yang keempat ini ya, di mana langkah dan aspek ini adalah ada kaitannya dengan suatu metode yang menyatakan bahwa sebuah informasi benar-benar asli atau original. Nah, kemudian yang kelima itu ada akses kontrol. Nah, akses kontrol di sini merupakan suatu mekanisme dalam pengaturan polisi sesuai dengan hak akses atau akses rate yang sudah ditentukan sebelumnya untuk melindungi sistem dari akses yang ilegal, baik itu untuk perorangan atau individu atau user atau grup departemen. Nah, kemudian di sini kita masuk ke jenis-jenis serangan. Nah, di sini saya menjelaskan sambil saya ketikkan juga di sini karena saya juga sambil menjelaskan. Di sini jenis serangan keamanan jaringan. Keamanan jaringan. Jenis keamanan jaringan di sini ada dua. Yang pertama itu, ada serangan aktif, dan kedua ada serangan pasif. Serangan pasif. Nah, yang pertama serangan aktif terlebih dahulu. Apa itu serangan aktif? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya serangan aktif biasanya agak sulit dihindari mengingat untuk melakukannya butuh juga perlindungan fisik untuk keseluruhan jalur-jalur dan fasilitas komunikasi tiap saat. Nah, jadi serangan aktivis ini adalah kegiatan yang mencoba memodifikasi dan merubah data serta mendapatkan autentifikasi dengan mengirimkan paket data yang salah atau memodifikasi paket yang melewati stream data tersebut. Jadi, serangan aktif ialah kegiatan yang mencoba memodifikasi dan merubah data dengan mengirimkan paket data yang salah dan paket data. Nah, kemudian serangan aktif di sini itu pola yang dilakukan. Serangan pasif adalah serangan pada sistem autentifikasi yang tidak menyelipkan data ke sebuah item. Menyelipkan data pada sebuah aliran. Iya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke model serangan keamanan. Model serangan. Nah, di bagian model serangan keamanan itu ada 4, yang dimana pertama itu adalah interruption, kemudian ada 4 model. Yang pertama ada interruption,
Yang kedua ada encryption. Terus yang ketiga ada modification. Terus yang keempat itu ada fabrication. Nah, ada 4 ya teman-teman model serangan keamanan jaringan. Kemudian kita masuk di bab 2, yaitu pengertian enkripsi. Enkripsi di sini adalah sebuah proses yang melakukan perubahan sebuah kode dari yang bisa dimengerti menjadi kode yang tidak dimengerti atau tidak mudah dibaca. Yang disimpulkan di mana enkripsi adalah mengacak suatu kode menjadi kode lain sehingga tidak dapat diketahui kode aslinya. Jadi sini kita salin. Kode aslinya. Nah, enkripsi sendiri itu sudah ada sejak zaman perang Romawi. Hanya saja dari sisi teknologinya menggunakan batang pohon yang besarnya kira-kira sebesar batang secuil. Nah, teknik enkripsi telah mengalami teknik enkripsi eh, mengalami perubahan kemajuan. Jadi teknik enkripsi sendiri sudah mengalami kemajuan di mana pada tahun 2003 itu menggunakan komputer karena adanya komputer. Menurut Cristiano di 2002. Hmm. Sedangkan pengertian kriptografis sendiri di sini kita masuk kriptografi. Kita masuk ke pengertian kriptografi. Nah, kriptografi di sini adalah ilmu yang menggunakan teknik matematika terkait keamanan informasi, yaitu membuat pesan hmm, jadi kriptografi dan enkripsi di sini beda ya teman-teman. Kalau pengertian kriptografi di sini ilmu yang menggunakan teknik matematika terkait keamanan informasi, yaitu membuat pesan yang dikirim aman bagi penerima atau istilah kunci utama. Jadi seperti contoh plaintext, ciphertext, dan cipher serta cryptanalysis. Ini. Kemudian ada 4. Yang pertama itu plaintext. Yang pertama plaintext, di mana pesan asli yang dapat dimengerti, kemudian ciphertext, hasil transformasi plaintext yang tidak dapat dimengerti, kemudian cipher, di mana algoritma untuk mengubah plaintext ke ciphertext atau enkripsi atau sebaliknya deskripsi. Sedangkan kriptoanalisis ialah ilmu untuk mendapatkan kunci atau mendekripsikan pesan tanpa mengetahui kunci. Kemudian um, kemudian kita masuk ke jenis-jenis enkripsi. Jenis enkripsi. Nah, jenis enkripsi itu di sini ada ada 3, 5. Berapa ya? Jadi jenis enkripsi itu ada 5. Tidak, jenis enkripsi ada enkripsi konvensional, enkripsi modern. Oke. Enkripsi konvensional pertama. Konvensional, kemudian yang kedua itu enkripsi modern. Ada 2 ya bisa.
Nah, di sini enkripsi konvensional ialah keamanannya bedanya itu enkripsi konvensional itu keamanannya bergantung pada algoritma enkripsi yang kuat dan kerahasiaan kunci. Kemudian memiliki keunggulan kemudahan penggunaan dan biayanya juga murah. Kemudian enkripsi modern itu berbeda dengan kalau enkripsi modern itu menggunakan teknologi komputer dalam pengoperasiannya. Sudah. Kemudian kita masuk ke model-model enkripsi. 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 Model enkripsinya itu ada enkripsi dengan kunci pribadi privat key dan enkripsi dengan kunci publik key, di mana untuk privat key juga disebut di kriptografi sistematis, di mana pengiriman dan penerimaan menggunakan kunci yang sama. Kelebihannya itu cepat dan aman jika kunci dijaga rahasia. Dan kekurangannya di enkripsi kunci privat itu sulit mendistribusikan kunci submodel. Contoh succession shipper, DES, RJ4, transportation shipper. Kalau enkripsi dengan kunci publik itu disebut juga kriptografi asimetris, di mana menggunakan dua kunci publikasi dan pribadi. Kunci publikasi dapat diketahui umum, sedangkan kunci pribadi dijaga rahasia. Contohnya algoritma Diffie-Hellman, RSA, dan PGP. Dan PGP. Itu pernah. Kemudian kita masuk ke sistem kriptografi. Sistem Masuk ke sistem kriptografi. Nah, di mana sistem kriptografi itu terdiri dari 5 bagian utama. Yang pertama plain text, yang kedua kunci rahasia, yang ketiga ciphertext, algoritma enkripsi, dan algoritma deskripsi. Ini di mana plain text itu pesan asli yang akan dienkripsikan, sedangkan kunci rahasia atau K itu masukan untuk proses enkripsi atau dekripsi. Sedangkan ciphertext itu hasil dari enkripsi yang tidak dapat dimengerti tanpa kunci, sedangkan di algoritma enkripsi itu mengubah plain text menjadi ciphertext dan algoritma dekripsi itu mengubah ciphertext kembali menjadi plain text. Gitu. Jadi kebalikannya. Nah, syarat kriptografi yang baik adalah semua kunci harus diefisiensi untuk digunakan keamanan bergantung pada kunci bukan algoritma. Klasifikasi algoritma kriptografi adalah menggunakan suatu kunci untuk mengenkripsikan dan deskripsi dikelompokkan menjadi stream zipper, menginskripsi per bit atau bit dan blok zipper seperti itu. Nah, kriptografi di sini itu ada klasifikasi algoritma kriptografi itu ada dua, di mana yang pertama kriptografi simetris dan kriptografi dan asimetris. Kemudian kita masuk ke kriptografi klasik. Ini contoh soalnya ya teman-teman. Kita langsung masuk ke contoh soal ya teman-teman. Kita masuk ke contoh soal. Di sini saya sudah membuat contoh soal sekaligus jawabannya dan cara langkah proses untuk menemukan jawabannya. Jadi kita tinggal copy paste. Jadi di sini ya contoh soalnya teman-teman. Jadi saya tinggal memasukkan di sini yang copy paste-nya. Itu ya. Jadi seperti ini ya contoh soalnya teman-teman. Jadi nanti saya masukkan yang pertama-tama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.